Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 1. Hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Untuk selanjutnya Pak Guru mengingatkan sekali lagi untuk anak-anakku semua sebelum pelajaran dimulai, silakan untuk selalu mandi terlebih dahulu, jangan lupa sarapan, dan persiapkan peralatan, buku, dan sebagainya dengan sebaik-baiknya. Allah dan Rasul-Nya sangat mencintai orang-orang yang suka kebersihan. Dengan badan yang bersih, dengan tempat yang bersih, kita akan sehat badannya. Nanti secara pikiran kita juga akan semakin terang. Selanjutnya pada bab pertama sudah kita bahas ya, untuk bab tentang kasih sayang Rasulullah SAW, dan sekarang bab kedua tentang aku cinta Al-Quran ya. Bagi anak-anakku semua yang belum mengerjakan LKS di bab yang pertama, atau ada LKS yang masih di sekolah, bisa untuk diambil hari ini. Terima kasih. Selanjutnya bab aku cinta Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Ya. Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, di sini kita akan membaca basmalah. Yang pertama membaca basmalah. Basmalah adalah ayat pertama atau ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bunyi bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biasakan membaca basmalah setiap akan memulai pekerjaan, apapun itu, entah itu makan, minum, sebelum belajar, sesudah belajar, baca Alhamdulillah. Sebelum sekolah atau bepergian atau apa saja, ya, bisa membaca diawali dengan basmalah dulu. Kecuali di tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, WC, membaca basmalah tidak usah diucapkan. Dengan membaca basmalah dalam setiap kegiatan, Allah akan memberkahi dan memudahkan aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau awalnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, niscaya Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melafalkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran ya. Surat Al-Fatihah sama dengan nama lainnya yaitu Ummul Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, termasuk yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama adalah basmalah, ayat kedua adalah hamdalah. Ingat-ingat ya, ayat pertama basmalah. Jadi surat Al-Fatihah tidak hanya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, tapi dari basmalahnya. Ayat kedua baru hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membacanya yang pelan ya, nanti dihafalkan. Cara menghafalkannya yaitu dibaca ayat per ayat dengan tidak usah terlalu cepat. Yang penting berulang-ulang. Paling tidak dibaca 3 kali. Nanti minta kakakmu atau teman kamu disuruh untuk menyimak apakah sudah betul atau belum hafalannya. Ya, kalau nanti sudah hafal, ya, ini kegiatan 2. Baca dan lafalkan surat Al-Fatihah berulang-ulang dengan benar. Mintalah bantuan Bapak Ibu gurumu untuk membimbingmu, ya. Hafalan surat Al-Fatihah, kalau sudah ayat pertama sudah hafal belum? Berarti sudah, nanti dicentang di sini. Nanti dicentang di sini sudah. Ayat kedua sudah belum? Sudah. Ayat ketiga sudah belum? Sudah. Ayat keempat misalnya belum, nah, berarti nanti dibetulkan. Selanjutnya, isi pokok pesan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berisi pokok-pokok Al-Quran. Al-Fatihah menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk kegiatan 3. Nah, disimak. Ini kalau sudah pernah melaksanakan sholat subuh, ya, ini pasti tahu ini. Ya, jadi pelaksanaannya sholat subuh kapan? Nah, di sini sudah apa belum? Misalnya sudah. Jika sudah, berjamaah apa sendiri? Oh, ternyata tadi salat sendiri. Nah, di salat duhurnya sudah belum? Lupa Pak, lupa karena nggak perhatikan. Nah, kalau sudah, ini kalau belum ya berarti tidak usah diisi yang sini. Kalau sudah lah di sininya diisi. Di sini diisi kalau ini sudah. Ya, Pak Guru harap kalian semua bisa sudah sholat 5 waktu. Kemudian yang lafal huruf hijaiyah dan harokat. Nah, ini Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Huruf Arab disebut juga huruf hijaiyah. Menulis dan melafalkan huruf hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri. Ya, jadi kalau nulis huruf hijaiyah itu misalnya ini buku, dari kanan ke kiri alif, ya. Ya, alif, ba, ta. Nah, dari kanan ke kiri. Jangan dari sini, ya, jangan dari kiri. Huruf hijaiyah ada 29. Berikut adalah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, sampai ya. Nah, sekarang pada harokat atau tanda baca. Harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah. Harokat gunanya agar huruf hijaiyah dapat dibaca. 1. Harokat vokal. Harokat vokal disebut juga huruf hidup. Harokat vokal ada 3 macam. Yang pertama, fathah dilambangkan dengan seperti ini, ya. Fathah itu di atas huruf,
seperti ini ya. Nah, di atas huruf seperti ini. Kaf di fathah menjadi ka. Ta di fathah menjadi ta. Nun di fathah jadi na. Mim di fathah jadi ma. Ka, ta, na, ma, ba, ja, sa, ya, la, da. Kalau kasroh itu lambangnya di bawah huruf, seperti fathah tapi di bawah huruf. Bunyinya i. Kalau fathah a, kalau kasroh i. Li, di, ki, ni, bi, ri, ini, misi. Ya. Yang ketiga doma. Doma bunyinya u. Nah, doma seperti ini ya. Nah, ini seperti ini doma. Seperti kecambah di atas. Du, u, juru, suku, mutu, buku. Nah, ya, paham ya. Kemudian yang kedua tanwin, harokat tanwin. Ini bunyinya an, in, un. Kalau fathah kasrah domah tadi a, i, u. Kalau tanwin an, in, un. Ini kurang jelas, maaf di sini. Fathah tanwin itu double ya. Seperti fathah tapi double. Nah, ini fathah. Kalau tanwin fathah 2. Kasroh ya, juga 2. Kalau domah, nah kalau domah itu tandanya begini. Nah, di atas tambah begini. Kalau tidak seperti ini. Nah, itu. Nah, ini contoh yang domah. Bunyinya un, bun, tun, jun. Un, yun, zun, lun, hun, bun, sun, jun. Nah, itu. Nah, untuk kegiatan 4 ini, kalian nanti mengerjakan ya, dikerjakan. Berilah tanda baca huruf hijaiyah berikut ini agar bisa dibaca sesuai lafal yang ada di kanannya. Nah, ini. Mana, jasa, siti, diri. Nah, contoh ya, kalau mana berarti fathah di atas. Mana. Kalau jasa ya sama. Kalau siti berarti pakainya kasroh. Siti. Ya. Begitu dan seterusnya. Ini dikerjakan kegiatan 4. Kemudian tugas mandiri. Jangan lupa dikerjakan juga. Yang ini. Berarti ini ya. 1, 2. Kemudian sampai ini juga penilaian 3 sampai dengan ini juga yang B sampai C sampai yang ini. Untuk perbaikan boleh dikerjakan untuk penambahan nilai. Nah, pengayaan juga silahkan dikerjakan untuk penambahan nilai. Nah, nanti yang perlu dikerjakan juga adalah yang skala sikap. Nah, ini. Nah, saya bisa melafalkan basmalah, ya apa tidak? Centang kalau sudah bisa. Dan seterusnya ke bawah. Ya. Itu saja yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Banyak kekurangan Pak Guru, mohon maaf. Mari sebelumnya kita hafalkan bersama-sama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.